Guys, katanya di dunia termasuk di Indonesia diprediksi mengalami kekurangan air bersih. Bener nggak sih? Jawabannya, mau nggak mau, ya emang bener. Omelan orang tua biar kita hemat air ketika di rumah kayaknya emang visioner deh. Gak cuma biar biaya air lebih murah, tapi tujuannya jauh lebih dari itu. Supaya kita nggak ngalamin kekurangan air yang dialami oleh banyak orang. Emang bener, air itu sumber vital bagi masyarakat. Tapi sayangnya kita terancam kekurangan air bersih. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pernah menyebut pada 2017, ada 2 miliar orang di dunia hidup tanpa akses air bersih. Perkiraannya ada 1 dari 4 orang yang kekurangan air layak minum. Sepakat sama fakta itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 2019 juga mengatakan hal yang sama. Ada sebanyak 2,2 miliar orang di dunia atau 1/4 dari populasi masih kekurangan air minum yang aman untuk dikonsumsi. Coba kalau kita lihat kondisinya di Indonesia ya. Permasalahan krisis air yang memang benar diakui. Hasil studi kualitas air minum rumah tangga dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menyatakan bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri E. coli. Studi itu juga memperlihatkan 31% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air isi ulang, 15,9% dari sumur gali terlindungi, dan 14,1% dari sumur bor atau pompa. Akses air minum yang layak hanya 93,3%, sedangkan akses air minum yang aman hanya 11,9%. Laporan proyeksi ketersediaan air oleh Badan Pusat Statistika bahkan menyebutkan ketersediaan air per kapita di Indonesia diprediksi pada 2035 hanya tersisa 181.000 meter kubik per kapita per tahun. Berkurang jauh dari ketersediaan pada tahun 2010 yang mencapai 265.000 meter kubik per kapita per tahun. Sementara jika dilihat dari wilayah, dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, ada 3 wilayah yang proporsinya lebih terancam. Kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan. Pertanyaannya, kenapa bisa? Dari banyak klaim menyebutkan kondisi ini disebabkan karena adanya perubahan iklim, guys. Akibatnya apa? Ada ancaman kekeringan. Nah, faktor penyebab krisis lainnya, Lembaga Riset Dunia juga menambahkan munculnya krisis juga diakibatkan karena terbuangnya air secara sia-sia. Hal itu diakibatkan karena kepedulian masyarakat untuk hemat air masih kurang, padahal berbagai gerakan sudah digalakan. Hal itu tercermin dari angka kepemilikan resapan air, pemanfaatan air bekas ataupun air hujan sebagai sumber air rumah tangga di Indonesia yang masih rendah. Lubang resapan biopori di Indonesia pada 2019 hanya sebesar 2,1%, sementara sumur resapan hanya 4,9%, dan tanah berumput sebesar 23,9%. Apalagi kalau kita ngomongin pandemi COVID-19 2 tahun belakangan ini ya. Berdasarkan temuan riset Indonesia Water Institute tahun 2021, kebiasaan masyarakat dalam mencuci tangan lebih dari 10 kali dalam sehari, meningkat dari 18% menjadi 82%. Gak cuma itu, kebiasaan mandi lebih dari 3 kali sehari juga meningkat dari 27% saat situasi normal menjadi 72% selama pandemi. Di satu sisi, hal yang paling erat dengan air bersih apa coba?
sanitasi. Ketersediaan air dan sanitasi yang aman serta lingkungan yang bersih jadi penting untuk melindungi kesehatan manusia. Apalagi di Indonesia yang gak dipungkiri angka sanitasinya masih rendah sebesar 7% pada 2020. Sebut aja pada saat pandemi COVID-19 yang lalu, air menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan dan infeksi, ya kan? Begitupun untuk cegah penyakit yang lain, seperti diare. WHO tahun 2017 melaporkan secara global hampir 1,7 miliar kasus diare pada anak terjadi setiap tahun. Bahkan setiap tahunnya diare tercatat membunuh sekitar 525.000 anak berusia di bawah 5 tahun karena kurangnya air bersih dan sanitasi yang memadai. Nyatanya untuk memenuhi ketersediaan air itu ya emang butuh kolaborasi semua pihak. Sejak 2015 hingga 2022, pemerintah Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan melakukan optimasi 231 bendungan untuk meningkatkan ketersediaan air. Revitalisasi 500 waduk pun dilakukan, serta merehabilitasi 2 juta hektar sistem irigasi dan membangun 500 hektar sistem irigasi baru. Fun fact nih guys, di tengah krisis air yang melanda, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan World Water Forum ke-10 pada 2024 yang mengangkat tema Water for Shared Prosperity. Lewat forum ini, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target, yaitu terkait hak air bersih dan sanitasi. Apalagi upayanya? Ya, kita mulai dari diri sendiri. Sikap menghargai dan hemat air perlu terus ditumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal kecil aja dulu. Harapannya, dengan segala upaya itu akan menghasilkan target penyediaan air minum yang berdasarkan program kerja pemerintah 2020 hingga 2024 dan SDGs 2030, yaitu 100% akses air minum layak, 15% akses air minum aman, dan air minum aman sebesar 45%. Gimana guys, udah tahu kan Indonesia jadi salah satu dari banyak negara yang terancam kekurangan air. Cara apa nih yang bisa kita lakuin biar kita nggak sampai kekurangan air? Yuk, sharing di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.